materi yang mungkin sebagai materi dasar buat kita semua. Motivasi pertama kali untuk juga bergabung dalam barisan dakwah ekonomi Islam tentu menjadi keharusan atau anjuran untuk memahami strategi dakwah. Ya. Para ulama salafus saleh sudah mengatakan bahwa dakwah qabla kulli syai'. Dakwah itu sebelum dari segalanya gitu ya. Sehingga orang-orang yang menempatkan diri di tingkat atau di barisan dakwah itu ada pada satu level lebih tinggi dari yang lain. Kalau orang yang beriman boleh jadi dia lebih tinggi dari orang yang berislam. Tapi orang yang sudah beriman dan kemudian menyebarkan keimanannya, atau dalam hal ini melakukan dakwah, itu lebih tinggi lagi. Karena menempatkan diri untuk mengajak orang lain untuk menjadi sama baik atau lebih baik, itu tentu saja ada pada level yang berbeda. Nah, ikhwatifillah sekalian, berkaitan dengan ekonomi, tentu saja kewajiban itu dihubung kaitkan dengan permasalahan yang dihadapi bukan oleh kita secara pribadi tapi juga oleh umat ya. Sehingga mengenali permasalahan problematika dakwah itu juga menjadi penting ya. Sekali lagi memahami problematika dakwah itu menjadi penting. Apa-apa yang menjadi penyakit umat, ya, apa yang menjadi masalah dari umat itu menjadi penting. Nah, ikhwatifillah sekalian, saya materinya sekali lagi saya akan kaitkan dengan ekonomi syariah ya. Saya izin share materinya ya. Bisa bantu hostnya untuk saya bisa ini sharing karena masih disable ini. Boleh minta tolong hostnya. Apa sudah bisa ya? Masih belum bisa di-share ini. Teman yang menjadi host, boleh? Halo? Maaf Pak, ada kendala teknis, bisa ditunggu sebentar Pak. Oke. Okay.
Pak Ali sudah menjadi co-host. Bisa Pak? Oke. Sudah bisa? Iya Pak, sudah dijadikan co-host. Oke. Sebentar ya. Oh, sudah. Oke. Bisa terlihat? Bisa, Sudah Pak. Pak, sudah terlihat Pak. Oke. Ya, rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang strategi dakwah dalam konteks ekonomi syariah ya, tentu saja strategi dakwah untuk efisien dia harus mampu menembak langsung masalahnya, menembak langsung permasalahannya, dan kemudian secara internal mempertimbangkan betul-betul kemampuan dari internalnya ya. Jadi antum sebagai barisan FOSE itu tentu saja bisa menakar diri kemampuan antum itu seperti apa. Dan yang antum mau tembak masalahnya apa. Jangan sampai kita sebagai lembaga atau orang yang mau masuk dalam barisan dakwah itu dengan semangat sapu jagat ya, semua masalah kita mau pecahkan. Ini kesalahan dari banyak orang ketika ingin melakukan kebaikan tanpa pernah mengukur dan menakar kemampuan mereka seperti apa. Ingat selalu bahwa permasalahan dakwah itu sangat besar. Waktu yang kita miliki terbatas, sehingga dia pada dasarnya sudah disepakati oleh banyak ulama bahwa masalah dakwah ini adalah masalah bersama, masalah jamaah, bahkan lintas zaman. Ya, lintas zaman. Antum kalau lihat sejarah Islam tentu saja, marwah-marwah Islam itu atau kehormatan-kehormatan Islam itu tidak dibangun dalam satu zaman, tapi kemudian dia muncul dan terbangun dalam runut dari zaman ke zaman, gitu ya. Ketika Rasulullah pada perang Khandaq itu ya, kemudian kasyafnya dibuka oleh Allah bahwa kita sebagai umat itu akan menjadi panutan umat yang lain di seluruh dunia. Itu kan beliau kabarkan apa yang terjadi pada saat nanti ya. Pada saat itu, pada saat Rasulullah mengatakan itu, padahal kondisinya sedang dikepung. Ya, bisa difahami psikologi umat ketika itu, bagaimana mungkin umat di Madinah itu disodorkan berita tentang kejayaan masa depan, padahal pada kondisi yang saat itu mereka sedang terpuruk dan dikepung oleh pasukan musyrikin. Ya, mungkin antum sudah dengar cerita perang Khandaq itu ya, di mana ketika beliau ingin membangun parit, ketemu batu yang tidak bisa disingkirkan dan itu harus dipecahkan. Dan Rasulullah sendiri yang memecahkan itu dengan 3 kali pukulan. Tapi setiap pukulan beliau diberikan kasyaf, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat masa depan. Dan beliau katakan bahwa ada takhlukan-takhlukan yang akan dilakukan oleh umat Islam. Kalau kita berkaca dari cerita sejarah seperti itu, maka substansi filosofisnya yang kita bisa jadikan hikmah, ibroh, bahwa apa yang terjadi pada perang Khandaq
itu bisa dianggap sebagai batu bata, salah satu batu bata pondasi untuk membangun kejayaan Islam pada masa yang akan datang. Jadi ketika beliau berjuang pada masa Khandaq, jangan kemudian orang yang menang pada perang Khandaq akan merasakan kejayaan yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Tapi itu menjadi satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Apabila dipisahkan, maka kejayaan masa depan itu sia-sia, tidak akan pernah tercapai. Nah, oleh sebab itu, strategi dakwah FOSE harus memiliki pemahaman dan keyakinan seperti itu, bahwa kemenangan ekonomi syariah ya merupakan beban dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Dan kita tidak tahu siapa yang akan merasakan kejayaannya pada tingkat yang maksimal. Ya, pada tingkat yang maksimal. Ketika kita pertama kali, para kawan-kawan Sabiqunal Awalun menggerakkan ekonomi syariah di awal, kita tidak pernah berpikir sampai apa yang kemudian antum merasakan saat ini. Ketika mata kuliah dan jurusan, apalagi program studi, atau bahkan fakultas atau departemen, itu secara formal sudah diperkenankan untuk ekonomi syariah. Dulu kita cuma diskusi di lorong-lorong gitu, gelar tikar, kemudian saling diskusi apa itu ekonomi syariah dengan kemampuan yang terbatas, dengan pengetahuan yang terbatas. Tapi dalam kurun waktu sekian tahun, alhamdulillah sekarang mulai bertebaran ya. Prodi, jurusan, fakultas, bahkan guru besar dengan titel ekonomi syariah, keuangan syariah sudah diakui secara formal dan berdasarkan ketentuan hukum positif. Ya. Begitu juga dengan industri. Ya. Sudah ada industri ekonomi syariah, ekonomi halal, industri perbankan syariah sebagai motor, keuangan syariah dengan cabang-cabangnya. Kemarin saya ke minimarket itu ya. Saya foto ada satu sampo dan samponya khusus untuk akhwat yang berhijab dengan gambar ya perempuan berhijab gitu ya. Mungkin antum sebagai generasi lanjutan tidak pernah merasakan dulu kita ketika SMA itu akhwat yang pakai hijab itu harus menerima surat teguran. Kalau tidak dilepas ya harus keluar dari sekolah. Tapi kita terus berjuang. Dan saat ini, antum bisa bayangin, para pejabat, istri pejabat, aparat bahkan sudah memperkenankan untuk apa? Untuk berhijab. Bahkan ada anggarannya itu, dikeluarkan anggarannya. Ya, dia sudah menjadi industri. Ya. Bahkan orang-orang non-muslim pun menjadi produsennya. Gitu. Bank-bank syariah, bahkan pemiliknya non-muslim. Tapi bukan berarti itu kegagalan dakwah, itu keberhasilan dakwah. Karena dengan dakwah kita bisa memperkenalkan bahkan non-muslim untuk beraktivitas ekonomi komersial yang patuh pada prinsip-prinsip syariah. Dan mereka harus belajar tentang itu. Makanya terbuka sekarang, bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga, jurusan-jurusan yang kemudian dipelajari secara terbuka oleh non-muslim ya, tentang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ikhwati fillah, titik tekan yang ingin Ana sampaikan pada antum semua, bahwa dakwah ini adalah bukan untuk satu zaman, bukan untuk satu generasi, sehingga ini mempertegas bahwa kerja-kerja dakwah tidak terkonotasi pada penikmatan hasil dakwah. Tidak berfokus pada penikmatan hasil dakwah. Jadi antum terjun dalam medan dakwah ini, sepatutnya tidak dimotivasi untuk merasakan hasil panennya dari dakwah. Ya, sekali lagi ya, kita masuk dalam barisan kerja-kerja dakwah ini, tidak dimotivasi karena ingin menikmati hasil. Tapi betul-betul kita ingin berkontribusi secara proses. Kita ingin bekerja dalam proses yang nanti ketika berproses itu
Allah melihat apa yang menjadi kontribusi kita, dan hanya Allah lah yang kemudian memberikan hasilnya. Itu hak Allah memberikan hasilnya, apakah memang sesuai dengan harapan atau tidak. Tapi kita yakin bahwa apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita, insya Allah. Ya. Karena terkadang juga buat kita yang sudah paham tentang hakikat hidup, belum hasil sudah didapat, kematian mungkin sudah datang. Ya. Atau bahkan kerja belum dilakukan, baru niat yang terbetik di hati, ya, kematian sudah datang. Oleh sebab itu, sekali lagi rekan-rekan, di awal ini, luruskan niat dulu dalam kerja dakwah ini, bahwa dakwah ekonomi syariah adalah motivasinya adalah ikut berkontribusi dalam kerja-kerja kebaikan. Menyesallah ketika antum tidak terlibat dalam kerja-kerja kebaikan, bukan menyesal karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi sekali lagi, ikhwati fillah, kita tidak pernah kecewa dengan hasil, kita tidak pernah gelisah dengan hasil, tapi yang kita gelisahkan adalah ketika kita tidak terlibat ketika kesempatan untuk berbuat kebaikan, itu Allah sodorkan pada kita. Ya, sekali lagi, menyesallah apabila Allah berikan kesempatan kita untuk berbuat baik, terutama berbuat baik dalam bentuk mengajak umat yang kita sebut dengan dakwah ini, dan antum tidak terlibat di dalamnya. Ya. Karena sekali lagi, orang-orang yang ada menisbahkan dirinya sebagai rijalud dakwah, mewakafkan dirinya untuk ada dalam barisan-barisan perjuangan, pilihan mereka cuma dua. Ya. Sekali lagi rekan-rekan, pilihan mereka cuma dua. Mau menjadi kekuatan dakwah atau dia menjadi beban dakwah. Jadi apabila dia menjadi kekuatan dakwah, Allah takdirkan insya Allah dia akan terus terlibat dalam kesibukan, ya, berpeluh-peluh, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengorbankan hartanya di jalan dakwah, dan Allah berikan kemudahan, kelancaran untuk terlibat. Tapi kalau memang mereka ini beban, ya, percayalah, dia akan disingkirkan. Boleh jadi hanya dengan karena kemalasan hati untuk tidak datang dalam proyek-proyek kebaikan. Harusnya mawas diri. Antum tidak hadir dalam kerja-kerja kebaikan itu bukan karena mau antum, tapi boleh jadi itu takdir dari Allah yang membuat antum tidak mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari kerja-kerja kebaikan yang memang Allah sudah takdirkan buat orang lain yang lebih baik dari antum. Nah, ikhwati fillah, saya minta maaf ini, jadi mukaddimahnya agak panjang karena berharap kita semua di sini punya satu gelombang, ya. Ada pemahaman, ada motivasi yang sama. Ya. Ada substansi yang kita pahami dengan kadar yang sama, baik kualitas maupun kuantitasnya. Jadi saya agak menekankan pada mukaddimah. Nah, minta maaf ini ya, saya harus berawal dari sini. Ya. Bahwa ilmu yang antum dapatkan itu, semua kita yakini dari Allah. Baik yang bersumber dari observasi maupun yang bersumber dari revelasi atau revelation. Ya, observation biasanya ilmu-ilmu yang eksakta. Orang yang mengamati benda-benda alam dan kemudian dia memodelkan, dan model itu biasanya baku. Seperti matematika, fisika, kimia, biologi, itu ilmu-ilmu yang mengamati alam. Padahal substansinya bahwa alam itu patuh pada Allah, sehingga kepatuhan itu kemudian embodied dalam sifat kebendaannya dan kemudian diteorikan. Nah, teorinya itu yang kemudian diobservasi oleh manusia, ditemukan, dibuat model-modelnya. Newton ketemu dengan gravitasi, gitu kan ya. Khwarizmi ketemu dengan algoritma dan lain sebagainya, gitu. Sementara revelasi adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan non eksakta, sosial, berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Salah satunya adalah ekonomi.
Makanya ilmu observasi tidak pernah menemukan bahwa zakat itu wajib. Ya, riba itu haram. Ya, spekulasi itu haram. Itu tidak ditemukan dalam observasi. Bahkan sebaliknya, ya, riba itu menjadi wajib ketika itu dilogikakan oleh orang-orang yang berharta. Mudah-mudahan antum bisa pahami ya. Makanya ilmu yang ditulis oleh orang-orang yang berharta dan kemudian menjadi mazhab kapitalisme itu. Antum bisa lihat siapa penulis-penulisnya itu dari klasik, neoklasik, new klasik, bicara tentang harta. Siapa mereka? Ya, kebanyakan adalah golongan-golongan turunan dari merkantilis borjuis, orang-orang yang berharta. Jadi bagaimana untuk memperhatikan harta, mempertahankan harta, ya mereka tulis bukunya. Makanya muncul buku-buku tentang apa? Wealth of Nation, General Theory of Interest, ya, dari Adam Smith, John Maynard Keynes, ya, Jean-Baptiste Say, Alfred Marshall, John Stuart Mills, Jeremy Bentham. Itu orang-orang berharta semuanya, orang-orang kaya, tokoh-tokoh. Bahkan John Maynard Keynes itu pialang. Ya. Makanya dia tulis buku yang tentang General Theory of Interest. Bagaimana orang miskin bicara tentang harta. Akhirnya keluar buku yang ditulis oleh orang miskin, Das Kapital, Karl Marx. Kemudian dikembangkan menjadi sosialisme, Karl Marx dan Engels. Gitu ya. Maka orang miskin kalau bicara tentang harta, kalau dia nggak bisa kaya, ya sudah, semuanya harus merasakan sama. Gitu. Maka muncullah sosialisme. Tapi tetap saja, harta menjadi tulang punggungnya. Harta menjadi tujuannya. Dan apa sumber dari mereka berilmu? Observasi saja. Ya, observasi, mengamati. Dan apa yang diterima, ya kalau diterima secara umum, maka jadilah dia norma. Maka jadi dia moralnya. Ya, sementara Islam tidak. Islam mengedepankan dulu sumber ilmu yang berasal dari Tuhan. Ya. Makanya Tuhan kemudian mengatakan bahwa zakat, aqimis shalah wa atiuz zakah. Ya. Allah yang memberikan kabar itu. Makanya di bukunya Nejatullah Siddiqi, yang pertama kali membedakan antara konvensional sama syariah adalah sumber ilmu. Ya. Sumber ilmu. Kemudian apa juga yang menjadi konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketaatan pada Tuhan. Ya. Sumber ilmunya dari Allah, dan kemudian kita ketika tahu apa yang menjadi panduan dari Allah, itu tidak ada lain kecuali taat. Ketika Allah katakan, atius zakah, bayar zakat buat orang-orang yang berharta. Buat siapa? Buat yang tidak berharta. Karena kita mengenal atau memahami logika pemberian harta dari Tuhan, ada yang direct dan ada yang indirect. Ada yang langsung kepada orangnya, ada yang tidak langsung melalui orang lain. Ya, terutama orang duafa, hartanya diberikan oleh Allah itu lewat orang kaya, sehingga orang kaya harus menyerahkan apa yang menjadi hak orang miskin, ya, orang duafa, ya, yang memang kita yakin diberikan lewat kita. Dan kita juga tahu bahwa orang kaya dan orang miskin harus dieratkan, dikenalkan melalui mekanisme amil. Ya. Dan kalau sudah punya harta, jangan bermain-main dengan riba, dengan judi. Seperti itu, ikhwati fillah. Jadi sumber ilmu itu ada yang observation, ada yang revelation. Ini yang membuat kita memandang ilmu itu berbeda dengan konvensional. Ya. Sekali lagi, itu yang membuat kita membedakan antara konvensional dengan Islam. Nah, ilmu itu kemudian diserap dengan tiga dimensi, 3 alat, ruhiyah, akliyah, jasadiyah. Ya. Sekali lagi, ada ruhiyah, akliyah, jasadiyah. Ya. Ilmu yang kemudian membuat kita cerdas secara ruhiyah. Ilmu yang membuat kita cerdas secara akal. Ilmu yang membuat kita cerdas secara jasad. Dan
seringkali kecerdasan ini tidak berkumpul pada satu orang. Ya, kecerdasan, 3 jenis kecerdasan ini tidak berkumpul pada satu orang, tapi dia berkumpul dalam satu jamaah. Ya, dalam satu kumpulan orang-orang yang beriman. Makanya kerja dalam menegakkan kebaikan ini tidak bisa sendiri, termasuk menegakkan ekonomi syariah. Rekan-rekan, ada orang yang matang secara ruhiyah, emosinya matang, ya orangnya tenang, tapi boleh jadi ya jasadnya lemah, jasmaninya lemah. Ya, maka dia harus disempurnakan oleh orang-orang yang kuat secara fisik, prima. Atau orang-orang yang punya logika yang matang, akliyahnya cerdas. Ya. Pandai dalam berlogika. Pandai dalam berasional, menghubung kaitkan sebab dan akibat. Jadi, ikhwatifillah, kita butuh orang-orang yang seperti ini. Orang yang punya ilmu, ya, pada 3 jenis kecerdasan. Ruhiyah, akliyah, jasadiyah. Sehingga akhirnya, rekan-rekan, muncullah nanti manusia-manusia Islam pada kadarnya masing-masing. Ya. Manusia Islam yang mungkin dominan ruhiyahnya, manusia Islam yang dominan akliyahnya, dominan jasadiyahnya, tapi semuanya bersimpul pada Allah. Ya. Bersimpul pada Allah, artinya mengikatkan diri pada Allah. Dia tidak mau lepas kemana-mana. Ya. Nanti kumpulan orang-orang yang seperti ini, ikhwati fillah, yang sudah dikabarkan oleh Allah dalam Quran, apabila berkumpul kalian yang beriman dan sabar, ya 100 kalian yang beriman dan sabar bisa mengalahkan 1000 mereka yang kafir. 200 kalian yang beriman dan sabar bisa mengalahkan 2000 mereka yang kafir. Jadi kalau sudah sampai pada kekuatan yang ideal seperti itu, maka kekuatan kita itu 10 lipat kali ganda daripada orang di luar sana yang mengejar dunia. Ya, yang mengejar dunia. Jadi dalam rangka kerja dakwah ini, kita butuh orang-orang dengan kualitas seperti ini. Ya. Orang yang jarang mengeluh. Ya. Antum mungkin sudah lihat di Quran disebutkan itu fitrah-fitrah manusia yang memang sudah embodied dalam dirinya, ya. Orang yang suka mengeluh ketika dapat ujian. Orang yang hatinya begitu amat sangat mencintai harta. Orang yang kikir dan macam-macam. Dan akhirnya hal-hal yang seperti itu akan menghambat kita dalam kerja-kerja dakwah. Ada yang semangat di awal, tapi di akhirnya dia gugur. Ya. Ada yang tidak begitu tertarik di awal, tapi ternyata dia pekerja yang luar biasa di akhir. Ya, yang seperti itu. Tapi mekanisme kebersamaan, boleh jadi ada yang sedang terpuruk, kemudian kita bantu untuk bangkit. Ya. Ada orang yang menempatkan diri, ada orang yang sudah ditempatkan oleh takdir, ditempatkan ada di atas panggung, tapi banyak juga ada yang di belakang panggung. Saling ikhlas saja. Ya, tidak perlu semuanya ada di atas panggung, nanti panggungnya roboh dan akhirnya kemudian tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Bisa difahami. Ya. Kita sebagai barisan dakwah ini, para rijalud dakwah, ya, sekali lagi, para rijalud dakwah itu harus rela ditempatkan di mana saja. Bahkan kalau perlu, dalam kerja-kerja dakwah seperti ini, ya, tidak perlu terlalu ambisi untuk menjadi harum namanya gitu ya. Menjadi orang yang ada di belakang panggung tidak kurang mulianya. Boleh jadi dia tidak dikenal oleh banyak orang, tapi dia begitu harum namanya di langit. Karena begitu banyak panggung yang dia dirikan. Boleh jadi ada orang-orang yang harum namanya di atas panggung, tapi karena jasa dia, semuanya menjadi harum. Tapi dia tidak dikenal oleh seorang pun. Nah, ikhwatifillah, ini juga menyemangati buat antum-antum yang dalam barisan FOSE, mungkin cuma jadi penggembira saja. Cuma jadi penggembira di mata manusia. Tapi di mata Allah, kalau antum tidak ada, maka tidak terjadi apa yang
kemudian dilihat oleh orang itu sebagai kegiatan-kegiatan yang gegap gempita. Dulu zaman saya ketika kuliah, saya sering cerita ini. Ada kawan, kami satu kontrakan, itu ada yang dari HMI, ada yang dari macam-macam organisasi pemuda Islam. Kita saling berdebat, hampir tiap malam kita berdiskusi dan berdebat. Bagaimana membangkitkan kembali Islam dengan strateginya masing-masing. Ada yang dari HTI, ada yang dari Tarbiyah, ada yang dari Salafi, dengan pandangannya sendiri-sendiri. Tapi ada kawan yang setiap kita melakukan diskusi, kerja dia cuma keluar kontrakan, beli gorengan, kemudian dia siapkan di piring, dan kemudian dia sajikan di depan teman-teman yang diskusi. Dan lalu dia duduk di belakang, di pojok, menikmati kawan-kawan yang diskusi. Dia tidak pernah terlibat dalam satu omongan sekalipun. Cuma dia menempatkan diri untuk memfasilitasi kerja diskusi. Tapi satu waktu, dia harus kembali ke kampungnya, karena harus menengok keluarganya di Indramayu. Dan saat itulah, teman-teman yang sedang diskusi baru merasa kehilangan. Ada yang missing dalam diskusi malam itu. Nah, seperti itulah rijalud dakwah yang sebenarnya, ikhwati fillah. Dia tidak nampak perannya ketika kerja-kerja dakwah dilakukan. Tapi begitu dia tidak ada, semua orang merasa kehilangan. Ya. Orang yang harum namanya di langit. Ya. Tapi boleh jadi tidak dikenal oleh siapapun. Seperti juga kisah-kisah para nabi. Ada yang begitu perkasa dan luar biasa dikenang oleh sejarah. Seperti Nabi Musa. Tapi jarang cerita yang ditulis oleh sejarah tentang Nabi Khidir. Yang tidak mungkin, boleh jadi tidak begitu terkenal seperti Musa. Tapi Musa saja harus angkat topi dengan keteguhan dan keilmuan dari seorang Nabi Khidir. Kalau saja para rijalud dakwah sudah punya ketulusan, ya, kerja yang memang sudah 100% bisa dia berikan, bukan hanya karena dia ingin terkenal atau memiliki reputasi, yang dia lakukan hanya karena kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya. Maka insya Allah, ikhwati fillah, kita bisa futuhkan apa yang memang sepatutnya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan sabar. Dan FOSE, Ani berharap bisa menjadi lembaga seperti itu. Berkumpulnya orang-orang yang beriman dan sabar. Punya ilmu yang cemerlang, tapi punya akhlak yang begitu indah. Punya emosi yang matang, tapi punya akal yang sangat cerdas, dan jasad yang prima. Dan kalau tidak bisa wujud dalam satu orang, maka mereka secara menyengaja untuk berkumpul, menyempurnakan kebutuhan ini. Ya. Begitu ya, Pak Tufillah. Nah, kalau ini saya melihat ini ya, ini metodologinya silahkan saja ya. Mau taklim, daurah, mabit, taskif, rihlah, riyadhah, ya, muqayyam. Muqayyam itu kayak ibadah camp gitu ya, riyadhah, tarbiyah jasadiahnya. Ya, antum juga jangan selalu berpikir harus bicara tentang apa diskusi menajamkan akal, tapi juga sebaiknya juga banyak sekali harus melakukan exercise jasad ya. Riyadhahnya juga diperbanyak. Rihlah, ya, jarang-jarang piknik juga kemudian membuat antum tidak begitu kreatif ya. Sering-sering piknik lah. Ya, taskif, knowledge sharing ya istilahnya. Saling berknowledge sharing. Mabit, ya, ini menjalankan sunnah itu ya, yang banyak
kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib itu mengatakan tidak bersaudara dua orang apabila dia belum salah satunya mabit bersama, menginap bersama. Karena orang yang menginap itu kemudian dia tahu buruk baiknya seseorang, tabiat-tabiat buruknya itu keluar semua. Dan kalau antum bisa ikhlas dengan tabiat-tabiat itu, maka persaudaraan menjadi lebih tulus. Ya. Kan kalau tidak salah mabit, rihlah, atau to'am. Ya, 3 hal ini ya. Kalau antum to'am bareng, makan bersama, biasanya tabiat makan itu ada yang makan sangat santun gitu ya, bibirnya tidak pernah dibuka, ya, tidak terdengar kunyahan-kunyahan yang tidak sopan gitu ya. Tapi kalau antum juga kemudian ikhlas dengan hal itu karena itu ikhwah antum, itu juga jauh lebih baik. Ya. Sekali lagi, ikhwati fillah, bersaudara dengan orang-orang yang ada di dalam barisan itu jauh luar biasa. Ya. Saya pernah diingatkan oleh seorang ustadz itu ya. Diingatkan oleh seorang ustadz, mungkin ada orang yang mengejar pahala, jadi tugasnya cuma menumpuk-numpuk pahala, fokusnya menumpuk pahala. Akhirnya kalau sholat jamaah dia maunya ada di saf terdepan. Tapi boleh jadi ya ikhwati fillah, ada orang yang mungkin berpikir 1 langkah lebih dulu daripada antum. Yang dia lakukan bukan mengejar saf terdepan, ya, meskipun dia datang duluan, tapi dia memperkenankan saudara-saudaranya untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Dan dia ikhlas ada di saf-saf belakang saja. Karena memperkenankan atau mempersilahkan saudaranya untuk mendapatkan pahala itu. Kalau antum punya kesengajaan seperti itu sudah akhlak yang jauh luar biasa. Seperti ketika perdebatan antara antara Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ketika mau masuk ke dalam rumah Rasulullah, memperkenankan masing-masing duluan untuk menyampaikan salam. Ya. Padahal kalau orang yang mengejar pahala, dia akan berebut untuk menyampaikan salam, bukan? Tapi akhlak dari beliau-beliau itu menunjukkan bahwa beliau ingin mengutamakan saudaranya dulu. Ya. Hal-hal seperti ini, meskipun remeh, ya sekali lagi, Fatifillah, meskipun remeh, itu nanti akan terlihat lebih indah ketika antum bekerja secara jamaah. Ya, bekerja secara jamaah. Ketika ada seorang ikhwah tidak menjalankan amanahnya dalam satu divisi, maka dengan cara pandang seperti yang Anda tadi sampaikan, dia tidak lagi menunjuk-nunjuk kambing hitam. Ya, tidak menyalah-nyalahkan ikhwah yang tidak menjalankan perannya, tapi kemudian dia mengazamkan diri bahwa ketika dia melihat kelemahan itu, pada dasarnya Allah sedang menunjukkan kesempatan dia untuk beramal lebih banyak. Ya. Sekali lagi, watifillah, dalam kerja jamaah tidak pernah ada ya prosedur untuk mencari kambing hitam. Ya. Setiap orang sudah diberikan kesempatannya. Apabila dia tidak ambil, itu urusan dia. Nggak usah kita yang rewel. Ya. Nggak usah kita yang cerewet. Pandang saja bahwa itulah kesempatan yang Allah berikan di depan mata kita. Boleh jadi orang lain tidak lihat. Kita yang lihat, kita yang kemudian menghandle dan kemudian menyelesaikan. Ya, mudah-mudahan karena itu kecintaan Allah akan jatuh pada antum. Dan kemudian juga ada daurah. Ya. Ada kelas-kelas intensif. Ya, sama seperti ini, antum undang aneh, ini dalam rangka sebenarnya daurah. Kemudian ada liko-liko, ada halakoh, ada taklim, antum diskusi, melingkar gitu ya, saling sharing di antara antum. Nah, wawasan sakofah itu juga penting buat antum ketahui ya. Ini kita mulai masuk pada permasalahan umat ikhwatifillah. Ya. Ada masalah apa saja di dunia ini, itu harus penting. Ya saya tidak bahas karena memang materinya adalah strategi dakwah ya. Saya tidak masuk pada materi permasalahan ini secara detail. Tapi untuk mengetahui bahwa tantangan ke depan
bukan cuma tantangan yang ada di depan lingkungan antum, tapi juga ada lingkungan keduniaan, global, alami. Ya. Kalau kita mulai ambil substansinya, permasalahannya itu cuma dua. Masalahnya ada pada manusia dan ada pada sistem. Sekali lagi ya, masalah yang terjadi saat ini, climate change, ya, pandemi yang masih terus berlangsung di tengah-tengah kita, ketimpangan dan kesenjangan yang ada di dalam satu negara atau pada tingkat regional dan global, ya, kesenjangan dan ketimpangan ekonomi, ya. Kemudian krisis yang berlangsung silih berganti, itu cuma dua secara substansi. Ada kesalahan itu cuma dua bentuknya, sistem dan manusia. Ya. Ada manusia yang serakah dan kemudian mengorbankan manusia yang lain. Ada sistem yang diikuti dan kemudian sistem itu membuat anomali, membuat permasalahan yang akhirnya membuat banyak permasalahan di sistem ekonomi. Nah, ini antum bisa lihat pada gambar ini gambar pandemi sebenarnya. Mudah-mudahan antum sudah sangat familiar pada banyak webinar ya. Ada masalah virus, sekarang kita mulai resesi, nanti climate change, nanti ada biodiverse. Ini sudah diidentifikasi ya, dan kita membutuhkan manusia yang kemudian aware dengan ini semua agar bisa lebih cepat mengantisipasi. Masyarakat harus diarahkan sejauh mana, ya, umat itu harus diarahkan sejauh mana. Kita tidak cuma bisa sekedar bicara tentang industri perbankan syariah harus jaya gitu, harus berkembang, asetnya besar. Perjuangan kita tidak seperti itu. Perjuangan kita, penyelamatan kita, ini kan perjuangan yang kita sebut sebagai pergerakan perbaikan atau gerakan perbaikan atau harokatul inqad, ya, pergerakan atau gerakan kebaikan, harokatul inqad. Maka semua sunnah pergerakan untuk menjalankan kebaikan ya harus baik. Orang-orang yang memulainya harus punya kualitas yang terbaik. Nah, akhir zaman ini, mulai susah untuk mendapatkan orang-orang baik. Tapi kalau dia baik, maka sebaik-baiknya manusia. Akhir zaman ini juga, kalau antum temukan banyak orang yang keliru atau banyak orang yang jahat, sejahat-jahatnya manusia. Ya. Karena di akhir zaman ini berkumpul orang-orang yang buruk, ya, dan kemudian membuli orang-orang baik. Orang-orang baik akhirnya juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk terus ada di jalan kebaikan. Karena ternyata di lingkungannya dominan orang-orang yang buruk. Nah, ikhwatifillah, minta maaf ini saya berikan beberapa data gitu ya. Tapi ada materi yang agak sedikit mundur ke belakang gitu ya. Saya pikir ini antum semua cukup cukup familiar dengan banyak webinar yang antum sudah ikuti. Saya mau gunakan materi yang berbeda pada kesempatan ini ya. Mungkin ada beberapa antum yang sudah bisa coba lihat ini ya. Ini masalah lemahnya umat Islam ya. Lemahnya umat Islam. Kemudian apa yang menjadi pangkal masalah? Ada akidah, pendidikan, pengetahuan, dakwah, struktur, akhlak. Coba lihat sekarang. Permasalahan yang pertama kali yang cukup besar dan ini menentukan, yaitu akidah. Ketika antum lebih percaya pada sistem-sistem di luar Islam, di luar Allah, menempatkan Allah tidak pada tempatnya, jangan harap keberkahan dari Allah itu datang. Karena sesungguhnya kita hanya bergantung pada Allah saja. Karena yang memberikan kemenangan itu Allah, yang memberikan ujian dan masalah itu Allah. Ya.
Jadi kalau ternyata antum punya masalah pada hal itu, bagaimana bisa kita menang? Karena mudah saja buat Allah ketika menghambat orang-orang yang buruk, orang-orang yang punya niat buruk, ya, menghancurkan mereka-mereka yang buruk, mudah saja. Tapi kalau ternyata manusia yang mau menjadi baik, itu ternyata tidak begitu percaya sama Allah. Nah, dalam ekonomi, begitu antum tidak percaya secara rizki dari Allah, maka itu masalah. Ya. Maka itu masalah. Yang kedua, pendidikan. Coba lihat ya, apa yang terjadi saat ini. Boleh jadi karena pendidikan yang salah, akidahnya juga salah, atau bahkan sebaliknya. Jadi dia hukumnya kausalitas saja. Kemudian pengetahuan, thaqafahnya. Ya. Pengetahuan yang tidak benar, maka dia akan berlogika tidak benar, menghasilkan rekomendasi tindakan yang tidak benar. Maka pengetahuannya harus diperbaiki. Nah, yang keempat, dakwahnya. Orang yang baik kemudian berdiam diri itu salah. Ya. Boleh jadi keburukan ini merajalela bukan karena banyaknya orang buruk, tapi orang baik yang berdiam diri. Yang kedua, tidak rapih dalam bekerja. Tidak terstruktur. Tanzimannya itu tidak rapih. Makanya fose harus jelas. Ya. Siapa, pegang apa, melakukan apa. Ya. Dan yang terakhir, akhlak. Karena akhlak itu menentukan kualitas. Bukan cuma kerja-kerja secara kuantitas, tapi kualitas. Karena boleh jadi, kerja kita memang masih terbatas. Tapi dengan akhlak, Allah berikan barokah. Allah buka pintu yang tertutup. Allah lancarkan apa yang menghambat. Allah berikan solusi, ilhamkan apa yang menjadi solusi. Nah, kita bergantung pada itu semua, ikhwatifillah. Maka orang-orang kaya yang kemudian menjadi masalah buat kita, boleh jadi akan Allah lembutkan hatinya. Kita dibantu dengan hartanya. Anda sendiri, ketika ingin terjun dalam dakwah, tidak punya apa-apa. Tapi ketika mencoba untuk mendekati. Jadi kalau kita tidak punya harta, kita jadi makelar amal kebaikan juga bisa. Yang ada di padang. Kalau antum tidak punya harta untuk disedekahkan, diinfakkan, maka antum bisa berperan sebagai makelar dari sedekah dan Kan kita punya 8.800.000 dari orang-orang yang punya. diambil Des kita. Hah? Oh ya. Taib. Nah, maka dari modal ini semua, ikhwatifillah, ya, dari modal ini semua. Oh, tadi Anda mau cerita bahwa sekarang Anda diamanahkan oleh seorang agnia untuk mengelola sebuah yayasan dengan aset lahan sekitar 3,5 hektar. Dan Anda mulai dengan sekolah kewirausahaan ekonomi syariah di Purwakarta. Ini kalau antum mau nanti rihlah atau sekedar apa yang biasa dilakukan setiap KC itu ya, ada kaderisasinya atau pelatihan dasarnya, ya silahkan mau pakai tempat aneh di Purwakarta ya. Bisa menginap, sangat aneh anjurkan karena juga ada camping ground, bisa camping pakai tenda ya. Meskipun ada asramanya, tapi aneh sarankan biar menyatu dengan alam itu pakai tenda. Fasilitasnya insya Allah. Nah, sekali lagi, watifillah, masalah-masalah seperti ini, ya, kita harus temukan solusinya. Ya. Maka kemudian kita lakukan al-islah, ya, perbaikan. Dan kemudian perbaikannya bagaimana? Menyeluruh. Ad-da'wah al-harakiyah asyamilah gitu. Dakwah yang bergerak ya, dan syamil. Ya, menyeluruh. Ya, menyeluruh. Apa itu menyeluruh? Berorientasi ketuhanan, terkonsepsi dengan baik,
Ya, bertahap, ada skala prioritas, realistik, dan seimbang. Ya, dan seimbang. Oleh sebab itu, mulai menakar-nakar kemampuan antum, ikhwatifillah. Ya. Berdakwah kita tidak harus yang ekstravaganza. Ya. Sekedar bagaimana misalkan antum mengelola satu kuliah subuh saja misalkan. Antum inventarisir masjid-masjid yang ada di lingkungan antum. Dan kemudian antum hubungi DKM-DKM-nya. Antum minta misalkan tawarkan 1 bulan 1 kali, antum yang menyediakan ustadznya untuk menyampaikan dakwah ekonomi syariah. Itu saja sudah sebuah usaha yang sangat baik untuk membumikan ekonomi syariah di tengah-tengah umat yang boleh jadi bukan karena apatis terhadap ekonomi syariah, tapi hanya karena sekedar tidak tahu. Jadi gerakannya cuma sekedar gerakan bagaimana membuat umat itu menjadi tahu. Selanjutnya, buat antum sendiri sebagai rijalud dakwah, ya. Yang pertama selalu mengangkat semangat dari problematika. Ya, problematika itu sebenarnya anugerah ikhwatifillah. Itu kesempatan dakwah buat antum. Ya. Kalau Allah berikan di hadapan mata kita kesempatan untuk berbuat baik, itu berarti Allah sayang sama kita. Ya. Ada masalah yang diberikan, itu berarti kita selalu diuji untuk naik tingkat kemuliaan. Kita juga tahu bahwa kitalah sebagai generasi penerus, maka sepatutnya menempatkan diri dengan optimal sebagai generasi penerus. Jangan sampai antum melewatkan masa-masa muda itu tidak optimal sebagai generasi penerus. Ya, akhirnya nanti menyesal ketika sudah dewasa tidak bisa berbuat lebih banyak karena tidak tahu lebih banyak. Ya. Ketika kita muda, berbagai macam masalah kita bisa temui. Boleh jadi kita tidak sampai pada solusi, tapi setidaknya kita temui banyak masalah. Dan bukankah itu menjadi referensi buat kita bahwa terlampau banyak variasi materi yang ada di depan mata. Dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama, dipecahkan secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai generasi pengganti. Selalu ingat, ikhwatifillah, kalau ada orang-orang buruk, pasti ada waktunya mereka tersisih. Mereka punya usia, ya, dan mereka akan digantikan. Maka kalau kita tidak bisa berdakwah pada orang yang ada di atas, maka dakwah pada orang yang ada di sebaya antum. Ya, Anda selalu katakan kepada mahasiswa-mahasiswa Anda, ya, ketika Anda mengajar, kalau antum dakwah dengan orang dan rasanya seperti berhadapan dengan tembok, tidak pernah masuk apa yang antum sampaikan atau yang antum berikan keteladanan, maka pastikan saja bahwa yang akan menjadi umat yang diharap-harapkan, yang menjadi bayangan-bayangan antum adalah antum. Ya. Jadi sekali lagi, ikhwatifillah, jangan pernah berpikir bahwa dakwah itu harus menaklukkan seseorang. No. Yang akan menaklukkan itu Allah, bukan kita. Kita seperti siapa? Istri Nabi Musa, sekedar menunaikan apa yang bisa kita lakukan meskipun di keyakinan itu tidak mungkin. Ya, sehingga bersama Nabi Ismail, beliau tahu bahwa bolak-balik dari Safa Marwah itu tidak akan menemukan apa-apa karena sama-sama gersang. Tapi tetap saja beliau lakukan. Ya. Tetap saja beliau lakukan. Dan akhirnya Allah yang putuskan, ada air yang keluar. Dan itu pun tidak harus beliau diminta untuk menggali-gali sumur, gitu. Cuma disepak oleh kakinya Nabi Ismail. Jadi sekali lagi, ikhwatifillah, kita ini ditakdirkan hanya untuk melakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Hasilnya itu Allah yang akan beri. Ya. Ini sekali lagi permasalahannya sangat mendasar, yaitu masalah akidah.
menempatkan Allah sebagai tempat bergantung satu-satunya. Ya. Tempat bergantung satu-satunya. Jadi antum sebagai lembaga dakwah, kalau ada satu target dakwah tidak tercapai, entah itu karena kelalaian seseorang atau karena sesuatu di luar eksternal lembaga antum, jangan pernah sekali-sekali antum keluarkan kata-kata mengeluh, menyalah-nyalahkan seseorang. Evaluasi, tapi jangan pernah keluar kecewa. Meskipun kecewa itu sebuah kefitrahan, tapi jangan sampai bagaimanapun semua itu ya, semua panitia melakukan semua yang menjadi kewajibannya secara optimal. Tapi kalau Allah tidak izinkan, maka tidak pernah terjadi. Ya. Oleh sebab itu, tugas kita cuma memaksimalkan diri untuk melakukan semua hal. Tapi setelah itu, sisakan space di hati antum bahwa ini semua Allah yang akan tentukan. Sehingga akhirnya tidak perlu di akhir kegiatan ada gelisah, cari kambing hitam, yang akhirnya mendemotivasi banyak orang. Yang keempat, sebagai pembaharu moral umat. Ya, lihat, ikhwati fillah, banyak orang yang frustrasi di luar sana. Ya, banyak orang yang frustrasi, tidak begitu percaya dengan Tuhannya. Kesulitan ekonomi membuat mereka gantung diri, bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Ya, terlepas bahwa itu ada kesalahan dari penguasa misalkan. Ada orang-orang yang diberikan amanah tidak menunaikan amanahnya. Tapi sampai pada mencari jalan dengan cara-cara yang Allah tidak benarkan. Itu boleh jadi juga menjadi fardu kifayah buat kita untuk memahamkan pada banyak orang. Ya. Bahwa keyakinan pada Allah tidak perlu harus sampai pada frustrasi seperti itu, putus asa seperti itu. Ya. Kalau Allah berkeinginan baik, kalau Allah ingin mudah-mudahkan saja buat kita semua, boleh jadi kita tidak dilahirkan pada akhir zaman. Boleh jadi kita dilahirkan pada masa langsung Umar bin Abdul Aziz, sehingga akhirnya kita tidak melihat masalah. Tapi nyatanya kita ditakdirkan di akhir zaman, dan dia punya kemuliaan sendiri. Ya. Punya kemuliaan. Dan terakhir, kita ini agen reformasi. Kita ini generasi pengubah. Yang buruk-buruk kita bisa rubah menjadi baik. Karena kita ada pada generasi asyabab, ya, pemuda. Maka tempatkan diri sebagai pemuda yang sebenarnya. Orang-orang banyak di luar sana lihat di Twitter, di medsos, di Instagram. Mereka cuma asik dengan fasilitas-fasilitas dunia, bersenda gurau dengan berbagai macam berbagai macam ragam media dengan segala aspeknya gitu ya. Tapi yang mengingatkan, pemuda-pemuda yang mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala masih sedikit. Dan boleh jadi ya memang harus sedikit. Orang-orang istimewa itu sedikit. Orang-orang spesial itu sedikit. Jadi jangan pernah rendah diri. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah itu boleh jadi memang disembunyikan oleh Allah. Ya, jadi harusnya kita merasa istimewa. Nah, apa yang harus dilakukan pada generasi-generasi seperti ini? Pembekalan. Apa yang perlu dilakukan? Pembekalan apa yang perlu dilakukan? Pendidikan jiwa. Dekat-dekatlah sama Allah. Dekat-dekat sama Allah. Ya. Boleh jadi kita punya masalah, itu karena tidak dekat sama Allah. Bertakwa pada Allah, maka Allah nanti Allah sudah berjanji buat orang-orang yang bertakwa, Allah akan buka pintu-pintu yang solusi, rizki, atau apapun yang memang dibutuhkan dari tempat yang kita tidak sangka. Pembekalan yang berupa hikmah dan ilmu.
Bukan cuma pengetahuan, tapi hikmah sampai pada substansi. Kita harus melatih diri untuk bisa menangkap substansi. Jangan pernah melihat secara harfiah saja. Lihat substansi, Ahi. Ya, lihat substansi. Ana pernah seusia antum ya. Boleh jadi mungkin karena satu hal kita ingin sekali mendapatkan sesuatu, tapi begitu Allah hadirkan tidak seperti itu, maka kekecewaan yang akan datang. Nah, kita harus melatih diri untuk bisa menerima variasi takdir. Ya. Menerima variasi takdir. Maka dakwah yang perlu dilakukan untuk sampai efektif adalah seperti ini. Orang-orang yang bisa melihat substansi masalah, bukan harfiah masalah. Yang ketiga, pribadi pemimpin dan anggota yang dinamis. Ya, pemimpin anggota yang dinamis. Tapi tentu saja harus terstruktur. Umar bin Khattab katakan tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa komitmen. Pondasinya adalah komitmen. Cuma sayangnya banyak lembaga-lembaga dakwah kebanyakan memberikan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, ya, pelatihan kepemimpinan, tapi sedikit pelatihan tentang ketaatan. Ya. Akhirnya mungkin ini analisa pribadi saja ya. Minta maaf kalau sekedar intermezzo, bahwa banyak sekali karena pelatihannya banyak kepemimpinan, akhirnya lebih banyak orang yang ingin tampil sendiri-sendiri untuk memimpin. Padahal orang yang memimpin sedikit, yang taat banyak, harusnya materi-materi tentang ketaatan jauh lebih banyak. Nah, ujungnya yang menjadi penting adalah berharokah. Berharokah itu apa, Ahi? Bergerak, berkontribusi. Ya, berkontribusi. Ya. Sekedar antum kasih tahu misalkan orang kalau berjual beli harus seperti ini, itu berkontribusi. Ya. Ketika saya pertama kali beli mobil, saya ketemukan account officer dari bank tidak memahami apa itu baik murabahah. Ya saya terangkan saja. Ya, baru dia paham. Ya, customer-nya lebih paham daripada banknya. Tidak ada masalah. Bukan ketika kita tahu seperti itu, akhirnya keluar-keluar di luar sana. Bank syariah tidak begitu paham tentang syariah. Jangan keluar-keluar seperti itu. Gitu ya. Itu dulu yang bisa Ana sampaikan, ikhwati fillah. Mudah-mudahan berkenan dalam strategi dakwah ini sebagai bekal buat antum. Bahwa banyak masalah yang kita hadapi dan masalah itu sangat customized sekali, ya, yang kita akan hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.